Baik, silahkan pimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, absen dulu ya. Yang nggak hadir siapa di sini? Pak Iri. Jadi, Pak 5. Muhammad Fajri bukan? Iya, Pak. Kenapa Muhammad Fajri? Sakit. Sama siapa lagi? Egi Gihan. Egi Gihan. Kenapa Egi? Sakit. Sakit juga. Yang lainnya hadir? Berarti ada 16 orang ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Udah siap kita belajar hari ini? Siap. Hari ini kita bakal belajar tentang ibadah kurban bab ke berapa? Kelima ya. Karena materi dari ibadah kurban ini cukup banyak, jadi seperti biasa kita bagi kepada kelompok-kelompok. Ini ada 16 orang, berarti saya bagi kepada 4 kelompok aja ya. Kita akan menggunakan metode seperti kemarin, cuma agak berbeda, sedikit berbeda. Namanya metode jigsaw. Berarti pembahasannya itu ada sekitar 8. Ada spidol kan?
8. Ada 8 ya? Siap. Nah, jadi kita bagi pada 4 kelompok. Bentar. Ini kelompok A, ini kelompok D, ingat-ingat ya. Ini kelompok C, ini kelompok D. Setiap kelompoknya ini disebut kelompok asal. Ada yang namanya tim ahli. Tim ahli itu coba berhitung ya. Barisan pertama itu 1 ke belakang 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 itu namanya tim ahli. Jadi tim ahli ke-1, tim ahli ke-2, tim ahli ke-3, tim ahli ke-4. Mengerti belum sampai sini? Udah ya. Jadi ada kelompok asal ABCD. Ada tim ahli 1, 2, 3, 4. Gitu, ngerti? Nah, tim ahli pertama. Tim ahli pertama cari materi tentang pengertian aliran hukum. Ini tim ahli pertama. Tim ahli kedua cari sejarah kurban dan ketentuan hewan kurban. Ya. Tim ahli ketiga cari waktu dan tempat kurban, terus sama pembagian lagi kurban ya. Terus tim ahli keempat cari tentang sunah-sunah menyembelih kurban dan hikmah kurban. Sampai sini ngerti? Ada yang ditanyakan? Jadi caranya masing-masing ya. Ada yang ingin ditanyakan ya? Aku boleh lihat materi yang kemarin ya? Boleh. Sok dari mana aja? Materinya dari buku paket, dari internet atau yang pesantren misalnya pernah belajar tentang kurban di kitab Anu, boleh? Sok aja. Saya kasih waktu 10 menit aja ya. Cukup mungkin ya, 10 menit. Ya. Ditulis di buku. Apa gimana? Cuma caranya materi aja ya, supaya cepat.
Kayak biasanya pengertiannya itu menurut bahasa dan istilah. Kalian boleh explore sebanyak-banyaknya ke materinya, nggak apa-apa. Bisa kalian paham itu dahulu. Sudah dapat materinya? Menit lagi ya. Boleh sambil dipahami materinya.
1 menit lagi. Lagi ya. Udah siap? Udah ketemu ya? Udah ketemu materinya? Tahap selanjutnya, tim ahli tadi, ingatkan ya tim ahli. Tim ahli pertama jelasin materi yang udah ditemukannya, materi yang udah dicarinya ke tim asalnya. Jadi tim ahli pertama kelompok asalnya A kan ya. Nah, jelasin ke kelompoknya yang barisan belakang. Ini sama kelompok lain juga sama gitu. Gitu ya. Ngerti kan? Jadi tim ahlinya menjelasin ke kelompok asal. Ini tim ahli berapa? Berapa? 1. Jadi menjelasin ke kelompok asalnya apa? B ya. Nah gitu. Jadi nanti tim ahli kedua sudah tim ahli pertama, tim ahli ketiga sudah tim ahli kedua gitu. Ngerti ya? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Caranya? So kita langsung aja prakteknya. Coba tim ahli pertama jelasin materi yang udah didapatnya ke temannya di tim asal. So sekarang boleh posisinya gimana aja, boleh di sini supaya terdengar jelas, sudah di tengah-tengah, boleh yang ini di sini gitu. Ya. Nah supaya kedengaran aja, jelasinnya boleh pakai bahasa sendiri yang bisa dimengerti oleh temannya. Biasanya pakai bahasa teman itu udah dimengerti ya. Ayo yang ini jelasnya bagaimana aja, sok gimana aja caranya. Tim ahli pertama dulu ya. Yang pertama dulu, sok ini tim ahli pertama. Jelasin yang udah ditemuin aja tadi. Jelasinnya langsung ke semuanya aja, jangan ke satu-satu kok. Ke semua orang aja langsung. Bentar dulu, jangan dulu tim ahli kedua ya dulu. Yang udah kembali lagi ke tempat duduknya aja. Yang belum kan terusin aja. Udah? Udah. Nah, sekarang ke teman-teman yang lain saya pengen nanya. Pengertian kurban menurut bahasa apa? Bahasa dari kata? Toro. Korbannya artinya apa? Berarti udah benar jelasin tim ahli pertama. Sekarang bagian tim ahli kedua. So, jelasin ke tim asalnya. Tim ahli kedua ini yang tadi sepakat. Ya, tim ahli kedua. Ini isi data ini bisikan kedengaran. Coba, gimana caranya? Sini aja. Beda kan? Ketentuan yang tinggi kurban, yang bandingan, kurban,
dilakukan oleh ibu kurban atau bukan terkait pembagian daging hewan kurban dapat dikelompokkan jadi tiga bagian. Kurban hanya berhak oleh 1/3 orang, 1/3 bagian. Hal ini didasarkan pada riwayat Aisyah bahwa Rasulullah SAW simpanlah 1/3 daging kurban itu dan sedangkanlah yang lainnya. Riwayat Abu Dawud. Dalam satu varian diterangkan bahwa hasil kurban hanya diperkenankan memakan 1/3 dari binatang kurban, sedangkan 2/3 sisanya maka ada yang mengatakan harus disedekahkan. Imam An-Nawawi dalam Tasih At-Tanbih mengunggulkan pendapat tersebut. Terdapat pendapat lain. 2/3 satu daging kurban itu yang 1/3 dapat disediakan kepada kaum muslimin dan 1/3 lainnya disedangkan kepada kaum muslimin. Terkait hak 1/3 daging kurban Ibnu Al-Bazi dalam Fathul Qorib menyebutkan yang paling utama adalah menyedekahkan semua daging tersebut kecuali antara satu dan atau beberapa potong daging yang dimakan untuk kurban. Hal ini dilakukan demi mengharapkan berkah karena tindakan tersebut disunahkan. Jika sebuah kurban yang memakan sebagian dari 1/3 daging kurban yang menyedekahkan sebagian lain. Penyembelihan hewan kurban langsung dalam waktu 3 hari, yakni pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan lokasi pelaksanaan kurban. Sudah? Ya, boleh kembali ke tempat duduknya. Coba sejarah kurban itu pada zaman Nabi apa? Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Itu tentang sejarah kurban tentang yang membaca kemarin kedua ya tadi. Sekarang lima hari ketiga. Coba mana lima hari ketiga? Sudah siap? Coba sekarang jelasin lagi ke temannya di tim asalnya. Yuk, tim hari ketiga tentang waktu kurban, aturan kurban sama pembagian daging kurban. Masuk, setelah ini bisa kedengaran boleh di sini. Nah itu di situ. Nah, jalan. Nama sekali. Coba waktu berkurban itu tanggal berapa? Bulan Zulhijjah. Sekarang yang terakhir ya, 5 hari ke-4 tentang sunah-sunah menyembelih kurban dan hikmah kurban. Ayo silakan. Nah, hari ke-4.
kedua tidak memotong rambut membaca basmalah dan zikir dengan membaca sholat dari yang ketiga jangan pada yang keempat membaca takbir, yang kelima itu membaca doa yang terus yang kelima yang kita ambil dari Tuhan. Yang pertama adalah iman itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua menggembirakan orang fakir miskin atau orang fakir dan miskin. Yang kesekiannya meneladani sifat meneladani Nabi Ibrahim. Haji panjang Wah, sudah. Nah, semuanya. Ada hal yang belum dimengerti kah? Atau ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita bahas bareng-bareng. Tidak ada. Baik, tadi itu apa pengertian kurban itu menurut bahasa? Korba yang robu, karibah yang ribu, kurbanan. Berasal dari wazan apa? Wajan karibah, wajan pahala yang aluf, pahala yang terus orang karibah. Ayo. Yang udah pernah belajar sorok ya kasih tahu. Bulanan. Nah ini ya pengertian kurban. Terus berasal dari kata koroba yang korobu, kurbanan yang berarti itu dekat. Arti asal katanya itu dekat. Nah menurut istilah pasti ada kata dekatnya itu pasti ada di pengertian istilah. Kegiatan kurban itu kegiatan apa? Kegiatan menyembelih hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri. Nah, tujuannya untuk mendekatkan diri diambil dari kata koroba yang tadi dekat itu. Dengan syarat dalam waktu tertentu, waktunya itu kapan? 10 sampai 11 hari raya Idul Adha dan hari Syarif ya. Nah dari kurban pasti udah apa ya semuanya surat favorit Al-Kausar bacain bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini bacanya inna panjangnya mad apa? Mad tadi. Ya, jadi panjang ya, jangan pendek. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, kalau dia keduanya ya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selanjutnya hukum kurban itu ada yang berpendapat di kalangan ulama Hanafiyah itu wajib bagi yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Sementara jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyebutkan hukum kurban itu sunnah. Ini pendapatnya dari hadis ya, dari hadis Nabi, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah begitu. Nah, kenapa ngambil sunnah? Nah dari ini, dari hadis ini ya.
Yang ke berapa sejarah kurban itu? Yang ketiga, berapa pasti tahu ya sejarah kurban. Awalnya itu dari Nabi Ibrahim. Yang apa? Nabi Ibrahim itu yang bermimpi sama Allah disuruh untuk menyembelih anaknya. Tapi ketika disampaikan ke Nabi Ismail anaknya, gimana tanggapan Nabi Ismail? Ya karena kalau itu perintah Allah kata Nabi Ismail maka laksanakanlah kan. Nah mimpinya itu pada malam ke-8 bulan Dzulhijjah ya. Berarti diceritakannya tanggal 9. Nah lalu pada esok harinya pada tanggal 10 ya, tanggal 10 itu hari raya Idul Adha baru disembelih Nabi Ismail itu. Tapi yang terjadi ketika menyembelih Nabi Ismail bukan berubah ya, jadi diganti oleh yang gemuk. Oh ya, seekor domba. Nah waktu menyembelih itu sejak setelah sholat Idul Adha, tanggal berarti waktu apa, waktu duha ya, tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik itu sampai tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Jadi sebelum waktu maghrib ya, sebelum waktu maghrib. Berarti ada 4 hari ya, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Nah, ketentuan hewan kurban. Hewan kurban adalah hewan ternak, ada unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Pertanyaannya, ayam boleh nggak dipakai kurban? Menurut sebagian ulama boleh. Kenapa? Karena jika ingin keinginan yang sangat besar untuk berkurban, terus ke ekonomi kurang memadai, maka bisa. Ya, siapa namanya? Asep Hikmat. Asep Hikmat ya. Kenapa? Tadi ada yang jawab enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kan ayam termasuk hewan ternak ya? Itu disebutnya hewan ternak. Kenapa enggak? Karena di Arab itu ayam itu bukan termasuk apa hewan kurban, hewan ternak itu al-an'am. Ya, tidak termasuk dalam al-an'am. Dan disyariatkannya itu unta, sapi, dan kambing atau sejenisnya. Maksudnya sejenisnya di sini berarti unta jenisnya boleh unta penuh 1, penuh 2, ada unta merah kan. Kalau sapi sejenisnya apa? Babres apa? Sapi itu sejenisnya kerbau ya. Kalau kambing sejenisnya apa? Kambing, domba, ada biri-biri mungkin ya. Nah ketentuan umurnya nih, ini sebenarnya gampang buat apa? Ketentuan umurnya domba dan sejenisnya. Ketentuan umurnya itu berarti 1 tahun atau telah apa? Copot giginya, copot gigi ya. Supaya ada copotnya itu semuanya. Kambing mah 1 tahun, nah, kambing atau domba umurnya 1 tahun atau lebih. Kalau sapi ini umurnya berapa? 2 tahun lebih. Nah, 2 tahun, jadi kambing 1, sapi 2 tahun. Terus unta nih, yang beda utama unta itu kurang-kurangnya berumur 5 tahun. Ingat ya, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Ini untuk pembagian daging kurbannya. Kan tadi jumhur ulama menyebutkan pembagian daging hukum kurban itu sunnah muakkad. Nah kalau sunnah muakkad pembagiannya seperti ini: sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi kepada masyarakat di sekitar rumah ya. Tapi ada tapinya, kalau kurbannya udah dinazarkan, kan otomatis jadi wajib, hukumnya bukan sunnah lagi. Maka kalau wajib, yang berkurban tidak boleh mengambil sedikit pun daging kurban yang disembelihnya. Cuma harus semua dibagikan. Nah ini ada sunah-sunah dalam menyembelih kurban. Sebenarnya sunah-sunah menyembelih kurban itu sama sunah dalam menyembelih hewan biasa, bukan kurban. Pertama membaca bismillah, kedua membaca takbir. Di sini ada yang sudah pernah menyembelih hewan ayam.
Ada pernah? Gimana bacanya? Hah? Coba nyebelin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ya gimana? Oh, nggak kalau ya. Nah, yang penting ada Bismillah, ada takbir, dan ada salawat. Ketika menyembelih itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu udah cukup ya. Sampai menyembelih. Nah, ini pakai saya. Lalu menghadapkan kawan ke arah kiblat. Jadi kalau ke arah kiblat, apa namanya, yang bergerak hewan, menjatuhkan kawannya itu dirusuk sebelah kiri, dirusuk sebelah kiri kawan, memotong pada pangkal leher. Pangkal leher yang mana? Nah ini yang di atas, yang dekat kepala namanya. Jangan, kan unta panjang lehernya, jadi motongnya di yang dekat kepala, jangan di dekat badannya. Baca doa, disembelih sendiri, nah sunnahnya itu disembelih sendiri ya oleh yang berkurbannya. Tapi kalau nggak sanggup, misalnya takut darah atau takut nggak bisa, takut nggak mati gitu pas menyembelihnya, boleh disembelih oleh orang lain. Akan tetapi harus disaksikan menyembelihnya. Oh iya, menyembelih juga harus terpotong berapa urat? Ada yang tahu? 2, 3? 3 ya. Yang pertama itu urat apa? Urat nadi. Urat nadi itu saluran apa? Buat darah ya. Yang kedua saluran buat pernapasan. Yang ketiga kerongkongan, saluran buat makan. Nah, hikmah kurban ini banyak ya sebenarnya hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari kurban ini. Tapi intinya ini menghidupkan syiar agama dan sunnah, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Ismail ya. Nah, berbagi kebahagiaan di hari raya. Nah, ada yang bisa baca ini masyarakat? Innama hiya ayyamin akalu wasyrabu wadkurullah azza wa jalla. Sungguhnya ini tuh hari bergembira ya, hari makan dan hari minum. Jadi kan hari tasrik dan hari raya nggak boleh berpuasa ya. Karena hari gembira kita harus gembira semuanya dan mengingat kepada Allah. Mengingat kematian. Udah tadi. Udah materi. Ada yang ditanyain? Ada? Saya ada pertanyaan. Misalnya ada Pak namanya, kita misalkan ada Pak Made, namanya Pak Made. Beliau itu agamanya Hindu, tapi beliau itu apa ya? Berehan, tahu berehan? Tahu. Senang bersedekah, senang berbagi. Ketika hari raya Idul Adha, beliau itu pengen berkurban. Pengen berkurban, pengen berbagi ke umat muslim karena toleransi mungkin ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, boleh nggak Pak Made sah atau tidak sembelihan Pak Made itu? Sah tidak? Jika diniatkan untuk berkurban bisa. Nah, kan Pak Made bukan agama Islam. Enggak, Pak. Nah, gimana? Sah tidak kurbannya? Ini mah yang ditanyakan kurbannya sah tidak? Kalau kurbannya sah. Kenapa sah? Kan kalau syarat orang yang berkurban apa? oh, berarti tidak sah, Pak. Nah, apa syarat? Yang pertama apa? Islam. Islam. Nah, berarti tidak Tidak sah. Ya, kurbannya tidak sah. Kecuali kalau ingin bersedekah atau ingin menyembelih hewan dibagikan kepada orang lain dan yang dibelinya Islam, yang dibelinya boleh, itu termasuk. Tapi kalau yang berbaginya orang kafir, Pak, boleh pakai dengan Boleh. Jadi misalnya orang Israel Islam, nyomis non Islam memberi ngasih sapi misalnya, ke orang ya Islam. pokoknya ngasih ke masjid misalnya, panitia, ada panitia. Nah, pengen disembelih, pengen dibagikan, tapi yang nyembelihnya orang Islam, panitianya gitu. Itu boleh. Itu ya sebagai bentuk sedekah aja, sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama. Boleh. Ada pertanyaan lagi?
Ayo, ada nggak? Nggak ada. Tapi Pak menurut Ya, gimana? katanya gimana katanya? Karena nggak tahu benar nggak tahu enggak. Katanya nggak boleh menerima sodako dari bukan yang bukan agama Islam. Menurut sebagian. Oh, sebagian ya. Menurut umur. Nah itu masih jadi pertentangan, perdebatan boleh atau tidaknya. Tapi kalau alasannya mah supaya menghindari perselisihan dan memperkuat hubungan antara umat beragama boleh gitu. Kalau misalkan tergantung niat sih ya. Kalau misalnya membaginya buat apa, misalnya mengiming-imingi buat masuk agama itunya, agama saya Islamnya, nah nggak boleh. Misalnya saya kasih daging 10 kilo tapi kamu masuk Hindu misalnya, nah, itu nggak boleh. Gitu. Ada lagi? Coba pengertian kurban menurut istilah apa? Ya, dalam rangka untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah ya, mungkin kalian udah mengerti. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kita sampai jam berapa? 9.10 atau 18? Lalu berarti udah lewat ya. Kalau nggak ada yang ditanyain, saya cukupkan sekian pertanyaan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.